Jumpa lagi dengan channel Suzuki ya. Kali ini saya mau share ya, bagaimana cara merakit kopling manual agar tidak terjadi slip ya. Jadi slip pada kopling itu ada beberapa faktor ya. Satu memang karena usia tidak aus. Yang kedua kan ada salah dalam pemasangan atau rakitan. Ini bro, kita langsung ke sini bro. Ya. Oke, kita kenal dulu ini cara kerja dari kopling ya. Nah, jadi kita kenal sekalian nama komponen. Nah, ini namanya primary driven gear. Primary driven gear ya. Dan ini adalah primary gear. Jadi ini yang menggerakkan ini di kopling depannya, dan ini kopling belakangnya, kopling manual ya. Jadi drive gear menggerakkan driven gear. Nah, dengan driven gear ini dia nempel pada rumah kopling atau plat housing ya. Nah, dan di plat housing dan di dalamnya ada ini namanya pressure disc ya, pressure disc. Dan ini drive plate ya, atau kampasnya plate. Nah, pada drive plate ini terdapat kuku ya. Jadi ini kukunya nyantol di plat housingnya, sehingga kalau plat housingnya muter, maka ini drive plate-nya ini juga ikut berputar ya. Kemudian setelah drive plate di sini nempel driven plate. Nah, jadi ketika drive plate ini ya bergerak, maka dia pada posisi ya tidak dikopling, dia nempel gini sehingga drive plate-nya ikut berputar. Dan pada drive plate ya itu di sini ada namanya clutch hub ya. Jadi kuku-kuku bagian dalam dari driven plate ini dia masuk ke ini clutch hub atau lengan kopling ya. Ya. Jadi yang memutar lengan kopling ini adalah driven plate-nya ini. Wujudnya plat ya. Kalau tadi pas. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merakit kopling ya agar tidak slip. Yang pertama, kita kenali dulu tanda-tandanya. Ini di pressure disc ya, atau penekan kopling. Di sini ada tanda ini titik. Nah, ini nanti memasangnya harus segaris dengan tanda titik yang ada di plat slip hub ini ya. 1, 2, 3. Ini nanti posisinya seperti ini. Nah, sehingga ini atas ini ya. Kalau kita masangnya kebalik, nah tidak segaris, maka ini. Nah, ini di dalam, sehingga nanti kampasnya yang di sini dia tidak saling berhimpitan ya. Jadi ketika masang nanti tanda pada pressure disc harus segaris dengan tanda pada plat slip hub ya, dengan kopling. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika merakit kopling ya, ini ada bagian muka dan bagian belakang. Bagian muka ini ada tandanya ini ya, di zoom saya ini kelihatan ya, ini ada angkanya. Jadi kalau bagian belakang ini tidak ada angkanya ya. Jadi nanti jangan terbalik.
Kemudian yang kedua, ketika masang driven plate-nya, nah ini bagian muka dengan bagian belakang ada bedanya. Jadi kalau bagian muka itu kita raba bibirnya ini halus ya, bibirnya halus. Tapi kalau yang belakang ya itu agak tajam, ya tajam. Jadi bedanya itu. Jadi kalau yang belakang itu tajam, yang depan bibirnya halus. Oke, kita mulai. Urutannya kita rakit di sini ya, plat slip hubnya. Yang pertama kampas ya. Jadi kampasnya ini bagian yang ada angkanya, dekatnya sini. Kampas di sini kelihatan ya, kelihatan angkanya. Ya, oke. Kemudian setelah kampas plat ya, ini bagian depan dan bibirnya halus tadi. Kenapa seperti ini? Kalau di sini halus ya, ini halus, jadi yang sebelah kasar itu yang depan ini. Kalau saya balik, nanti ada kemungkinan cenderung terjadi slip ya, karena bagian yang halus dapat bagian yang halus ya, yang nanti akan slip ya. Maka ini tidak boleh terbalik juga. Jadi yang halus di depan plat, kampas lagi ya, ya plat dan kampas, plat lagi, dan terakhir kampas ya. Benar. Ini kita katakan ini tandanya kita tempatkan. Nah, jadi untuk menghindari slip, yang pertama perhatikan pemasangan tanda, dan yang kedua susunan kampasnya. Nah, dan yang ketiga ini pemasangan pegas ya. Kekencangan torsinya ya, dia akan mempengaruhi selip tidaknya pemasangan dari kinerja dari koplingnya. Jadi jangan lupa nanti ketika mengencangkan ini ya, dikencangkan sesuai dengan torsinya. Kenapa? Karena pegas ini tekanannya dia akan menekan ini driven plate dan driven plate. Jadi kalau ini tekanannya kurang, otomatis ini renggang ya. Oke. Dan jangan lupa ketika nanti mengencangkan kampas koplingnya harus bertahap ya. Jadi seperti ini, tidak aja ya. Bertahap begitu terusnya sampai nanti kalau perlu dipakai kunci momen ya, sebagai kunci momen kekencangannya biar sesuai ya. Jadi dan baru kita masukkan ke, nanti bisa mengencangkannya bisa di unit ya.
nanti pengencangannya bisa. Oke, jadi saya simpulkan ya, untuk menghindari slip yang perlu diperhatikan satu, tanda-tanda pemasangan ya. Yang kedua, baik itu tanda pemasangan pada plat slip tab atau lengan kopling dengan pressure disc-nya. Yang kedua, tanda pemasangan pada kampasnya antara driven plate dan driven plate. Yang ketiga, itu masalah pengencangan dari keempat baut buat penekan pas spring ya. Oke, itu sampai di sini ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like ya, dan teman-teman, see you.